Halo teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, bunyikan lonceng, dan juga untuk like sebanyak-banyaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrianti Netari dengan NIM 208200056, kelas 3A Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Video pembelajaran kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Mastarita Nova Wulanda SPD MPD. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang problematika penegakan hukum di Indonesia. Nah, teman-teman pada tahu nggak apa itu penegakan hukum? Jadi, penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku masalah-masalah di dalam hukum atau hubungan-hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 3 unsur utama dalam penegakan hukum. Yang pertama, struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum-hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Yang kedua, substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Yang ketiga, kultur hukum adalah kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke hukum negara. Nah, ada yang tahu nggak apa itu hukum negara? Jadi, hukum negara ialah aturan bagi negara itu sendiri, bagaimana suatu negara menciptakan keadaan yang relevan, keadaan yang menenteramkan kehidupan sosial masyarakatnya, menghindarkan dari segala bentuk tindak pidana maupun perdata. Namun, tidak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, pemberitaan di media massa sungguh tragis. Bahkan dari hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI menyebutkan bahwa 56% publik menyatakan tidak puas dengan penegakan hukum di Indonesia. Hanya 29,8% menyatakan puas, sedangkan sisanya 14,2% tidak menjawab. Sebuah fenomena yang menggambarkan betapa rendahnya wibawa hukum di mata publik. Fungsi hukum. Hukum itu sendiri berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Sekarang kita masuk ke materi problematika penegakan hukum di Indonesia. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum atau penegak hukum. Dengan demikian, peranan manusia yang menjalankan hukum itu menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegakan hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegakan hukum. Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegakan hukum, fasilitasnya, dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya. Misal, kalau hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan berada dalam kepincangan, maka seluruh lapisan masyarakat akan merasakan akibat pahitnya. Kegagalan penegakan hukum secara keseluruhan dapat dilihat dari kondisi ketidakmampuan dan ketidakmauan dari aparat penegak hukum itu sendiri. Terlepas dari itu, lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga dapat kita lihat dari ketidakpuasan masyarakat karena hukum yang notabene sebagai wadah untuk mencari keadilan bagi masyarakat, tetapi malah memberikan rasa ketidakadilan. Supremasi hukum di Indonesia masih harus diperbaiki untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional tentunya terhadap sistem hukum Indonesia. Masih banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negara kita.
Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa terkecuali. Namun keadaan yang sebaliknya terjadi di Indonesia, hukum seakan tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Contohnya saja kasus Nenek Minah yang divonis 1,5 bulan penjara karena mencuri 3 buah kakao. Dari segi manapun memang mencuri tidak dibenarkan. Namun kita juga harus melihat dari sisi kemanusiaan. Betapa tidak adilnya ketika rakyat kecil seperti itu betul-betul ditekan. Sedangkan para pejabat yang korupsi jutaan bahkan miliaran rupiah bebas begitu saja. Walaupun ada yang terjerat hukuman, tapi penjaranya bagaikan kamar hotel. Ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ketidakpuasan responden terhadap penegakan hukum di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yaitu 37,4% survei LSI di bulan Januari 2010, meningkat menjadi 41,2% di bulan Oktober pada tahun 2010. Di tahun berikutnya, di bulan September 2011 meningkat menjadi 50,3%, bertahan sampai ke bulan Oktober 2012, dan terakhir menjadi 56,6% di bulan April 2013. Pemecahan problematika penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, yakni bagaimana sikap serta tindakan para sarjana hukum untuk lebih memperluas cakrawalanya dalam memahami atau menganalisis masalah-masalah yang terjadi sekarang ini. Namun yang perlu diingat bersama adalah adanya kesadaran dalam pelaksanaan hukum, serta adanya keadilan tanpa memandang suku, agama, ras, serta budaya seperti yang terkandung di dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, yakni bagaimana tindakan para aparat penegak hukum, mulai dari polisi, hakim, jaksa, serta pengacara dalam menangani setiap kasus hukum dengan dilandasi nilai-nilai kejujuran, sadar akan namanya keadilan, serta melakukan proses-proses hukum sesuai dengan aturan yang ada di dalam undang-undang negara kita. Dan yang ketiga yakni program jangka panjang yang perlu dilakukan, yaitu penerapan pendidikan karakter dalam setiap tingkatan pendidikan. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.